Oke, kita berjumpa lagi di polinomial. Kali ini kita akan bicara tentang teorema sisa ya. Oke, jadi apa itu teorema sisa? Jadi begini. Jadi teorema sisa jadi intinya adalah kalau kita punya fx, ini kalau kita bagi dengan gx, jadi fx dibagi gx, hasilnya adalah hx. Kemudian ditambah dengan sisa gitu ya, sx gitu ya. Nah, ini adalah persamaan dasar pembagian ya. Oke, jadi ini adalah pembagi. Misalnya ini adalah derajat K, maka ini adalah derajat K kurang 1. Nah, begitu ya. Jadi derajat sisa itu adalah 1 kurangnya dari derajat pembagi, gitu ya. Nah, jadi ini bisa kita gunakan untuk apa nih? Oke, jadi begini. Misalnya fx ini, oke, dibagi oleh gx dikali hx. Oke, hx ditambah sx, gitu ya. Kalau ini adalah derajat 1, maka ini berarti derajat 0. Maka ini kita tulisnya adalah fx sama dengan derajat 1 ini kan apa, ax plus b gitu ya bentuknya ya. Oke, maka ini adalah derajat 0. Jadi misalnya adalah p gitu ya. Nah, begitu. Kalau fx-nya itu dibagi oleh gx kali hx gitu ya, hasilnya hx ditambah sx. Kalau g-nya ini adalah derajat 2, maka sx ini adalah derajat 1 gitu ya, maksimal gitu ya. Maka kita tulisnya gimana? Jadi fx ini dibagi oleh yang derajat 2. Derajat 2 misalnya ax kuadrat plus bx plus c gitu ya. Nah, ini hx. Maka sisanya ini adalah derajat 1, yaitu misalnya px plus q begitu ya. Nah, gitu. Jadi kita harus bisa menentukan sisanya itu bentuknya kayak gimana. Kalau dia bentuknya itu derajat 0, maka bentuknya itu sebuah bilangan gitu ya, misalnya gitu, P gitu. Tapi kalau pembaginya itu adalah derajat 2, maka sisanya itu akan berderajat 1. Maka sisanya itu derajat 1 berarti sekian X tambah sekian. Nah, misalnya PX plus Q gitu ya. Nah, jadi menggunakan teorema ini akan kita mudah untuk menyelesaikan soal. Oke, kita lihat soal pertama ya. Nah, kita lihat soal nomor 1 ini. Jadi, suku banyak fx jika dibagi oleh x kurang 3 bersisa 9. Dan jika dibagi oleh x plus 2 bersisa negatif 1. Yang ditanya itu sisanya jika fx dibagi oleh x kuadrat kurang x kurang 6 gitu ya. Maka pertama kita baca kalimat pertama ini, lalu kita tuliskan dalam bentuk persamaan dasar pembagian. Berarti apa yang kita tuliskan? Jadi ini jawab ya. Oke, apa yang kita tuliskan? Yang kita tuliskan adalah apa nih? Berarti fx dibagi oleh x kurang 3, hasilnya adalah kita tidak tahu. Jadi misalkan aja hx gitu ya. Terus ditambah dengan sisa kan? Sisanya apa? 9 gitu ya. Nah, maka kita sudah berhasil menuliskan sebuah persamaan dasar pembagian. Tetapi kalau kita lihat, kita tidak tahu hx-nya berapa ya. Maka berarti kita harus menghilangkan hx-nya. Cara menghilangkan hx-nya itu adalah dengan membuat x kurang 3 ini menjadi 0. Sehingga 0 dikali hx, kan hasilnya 0 ya, maka hx-nya hilang. Oke, supaya x kurang 3 ini 0, berarti x-nya mestinya 3 dong ya. 3 kurang 3, 0 ya. Maka kalau x-nya adalah 3, maka kita peroleh f3 sama dengan apa? 3 dikurangin 3 dikali H3 ditambah 9. Tapi 3 kurang 3 kan 0 ya. 0 ya, begitu ya. Nah, tetapi 0 dikali H3 kan adalah 0 ya. Jadi 0 ditambah 9 ya 9 gitu ya.
Oke, jadi lain kali kita bisa langsung cepat gitu ya. Jadi F3, ini 3 kurang 3, 0, maka langsung tulis F3 sama dengan 9 begitu ya. Tak usah bertele-tele begitu. Oke, kita lihat kalimat berikutnya. Oke, kalimat berikutnya, jika dibagi oleh X kurang 2 bersisa negatif 1. Berarti kita tuliskan persamaan dasar pembagiannya lagi. Jadi Fx itu jika dibagi oleh X tambah 2, hasilnya kita nggak tahu. Misalnya H2 gitu ya. Soalnya H ini beda dengan H ini. Ini H1 misalnya, terserah sih. Oke. Ditambah dengan sisa. Berarti sisanya negatif 1 begitu ya. Oke, supaya H2-nya hilang, berarti kan X tambah 2 harus 0 ya. Berarti X-nya harus negatif 2. Maka kita kalau ambil X-nya negatif 2, maka ini akan jadi 0. Oke. Ditambah negatif 1. Sehingga kita peroleh F negatif 2. Itu adalah negatif 1. Nah, sekarang coba kita lihat pertanyaan. Tentukan sisanya jika Fx dibagi oleh X kuadrat kurang X kurang 6. Tulis persamaan dasar pembagian gimana? Jadi Fx dibagi oleh apa? X kuadrat dikurang X kurang 6. Hasilnya kita nggak tahu, misalnya H3 gitu ya. Ditambah dengan sisa. Nah, sekarang karena ini pembaginya itu derajat 2. Berarti sisanya derajat 1 kan? Kalau derajat 1 kan berarti sekian X ditambah sekian. Jadi sekian X ditambah sekian, begitu ya. Nah, ini sisanya. Nah, sekali lagi kita tidak tahu H3-nya itu apa, jadi kita harus membuat ini jadi 0. Untuk bisa tahu X berapa saja 0, maka kita faktorkan gitu ya. Jadi ini kita faktorkan, maka diperoleh begini ya. Oke, betul? Oke, betul ya. Oke, setelah kita faktorkan, akhirnya kita sadar bahwa kalau X-nya 3, 3 kurang 3, 0 ya. Tapi bisa pula X-nya negatif 2, jadi negatif 2 juga 0. Maka kita punya dua pilihan, bisa masukkan 3 atau masukkan negatif 2. Oke, kita kerja untuk kedua-duanya. Jadi kalau kita masukkan X-nya itu 3, maka kita boleh jadi F3 dong di sini ya. Oke, ini kan jadi 0 ya. Oke. Lalu X-nya kan 3. X-nya 3, berarti ini jadi 3P. 3P tambah Q. Oke. Maka kita peroleh F3 sama dengan 3P tambah Q. Berarti F3 itu apa? F3 itu adalah apa? 9 ya. F3 itu 9. Ah, ini penting nih, makanya ini perlu dikotakin. F3 itu 9. Berarti ini sebenarnya sama dengan 9, begitu ya. Oke, kalau misalnya X-nya adalah negatif 2, berarti kan F negatif 2 sama dengan ini 0 lagi kan? Karena negatif 2 tambah 2, 0. Kalikan 0 semua ya. Ditambah dengan, ini X-nya negatif 2. Kali P, negatif 2P. Jadi negatif 2P. Oke, ditambah Q. Tapi ini kan, apa? F negatif 2 ini kan adalah negatif 1 ya. Ini. Berarti ini sama dengan F negatif 2, berarti sama dengan negatif 1 dong. Maka dengan eliminasi, maka kita bisa memperoleh P ya. Jadi kalau kita eliminasi Q, maka ini kita kurangin. Supaya Q-nya hilang, maka 3P dikurang negatif 2P, kurang negatif jadi tambah ya. Maka jadi 5P, ini habis. Sama dengan 9 kurang negatif 1, 10. Berarti bagi 5, P-nya adalah 2. Kalau sudah dapat P-nya 2, maka kita pilih salah satu dari persamaan ini ya. Misalnya kita pilih 3P ditambah Q sama dengan 9 begitu. Maka P-nya 2, jadi 3 kali 2 ditambah Q sama dengan 9. Ini 6 ya. Tambah Q sama dengan 9, pindah ruas. Jadi Q-nya adalah 9 kurang 6. Dapat Q-nya adalah 3. Pada tadi kan kita mengatakan bahwa Fx sama dengan pembagi kali hasil tambah sisa. Berarti sebenarnya ini adalah sisanya ya. Yang ditanya sisanya kan? Berarti sisa itu kan seharusnya sama dengan apa? Px tambah Q. Tetapi P-nya berapa? P-nya 2. Berarti 2x. Q-nya 3 tambah 3. Jadi sisanya adalah 2x plus 3. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut soal nomor 2.
Jadi kalau kita baca lagi, fx jika dibagi oleh x kuadrat kurang x kurang 2 bersisa 4x kurang 4. Berarti kita bisa tulis persamaan dasar pembagian. Oke, kita mulai jawab. Oke, jadi kita tulis persamaan dasar pembagian berarti apa? Fx sama dengan x kuadrat dikurangin x dikurangin 2 kali h1 lah ya. Oke, ditambah sisa. Oke, sisanya kan adalah 4x kurang 4 ya, begitu ya. Oke. Tapi kita membuat H1-nya ini hilang, maka X-nya ini apa? X kuadrat kurang X kurang 2 ini harus 0. Kan kita nggak tahu harus X berapa, maka kita faktorkan. Jadi apa nih? X dikurangin 2, X tambah 1. Betul ya? Oke. Nah, begitu. Oke, kita bisa masukkan X-nya 2 maupun negatif 1. Nah, ini pending dulu. Oke, kita coba kerja yang lain dulu. Jika dibagi oleh x kuadrat kurang 4x tambah 3, bersisa 2x kurang 1. Tulis lagi ya. Jadi fx sama dengan apa? X kuadrat dikurangin 4x ditambah 3 dikali hasil, mungkin H2 ya. Ditambah sisanya adalah 2x dikurangin 1. Begitu ya. Oke, sekali lagi kita faktorkan supaya kita tahu harus masukkan x berapa. Jadi kalau difaktorkan maka jadi x apa? Plus 4 x min 1 begitu ya. Betul ya? Nah, oh keliru ya. Nah, harusnya x kurang 3 x kurang 1 ya. Oke, x kurang 3 x kurang 1 begitu ya. Nah, oke, jadi kita bisa masukkan 3 maupun 1 ke sini. Kita pending terlebih dahulu. Kita lihat pertanyaan. Ditanya tentukan sisa jika fx dibagi oleh x kuadrat kurang 5x tambah 6. Kita tulis persamaan dasar pembagian. Jadi apa? Fx sama dengan apa? X kuadrat dikurang 5x ditambah 6 dikali mungkin H3 gitu ya. Ditambah sisa. Nah, sekarang pembaginya kan pangkat 2 ya, derajat 2. Berarti sisanya derajat 1. Berarti sekian x ditambah sekian, misalnya P dan Q gitu ya. Sekian x tambah sekian gitu ya. Nah, ini kita harus jadikan 0 ya, supaya H-nya hilang. Maka ini kita faktorkan. Jadi apa nih? X apa? Kurang 3, X kurang 2 begitu ya. Oke. Nah, begitu. Oke, berarti kita harus memasukkan 3 sama 2 ya. Jadi kalau X-nya 3, maka F3 sama dengan ini langsung jadi 0 kan? Ditambah dengan X-nya 3, jadi 3P. Gitu ya. Berarti kita butuh F3 berapa gitu ya. Maka kita cari tahu mana yang kita masukkan 3, H-nya hilang. Oh, di sini ya. Nah, maka di sini kita ternyata butuh F3. Maka kita masukkan 3 ke sini, hasilnya 0. Maka masukkan 3 jadi 2 kali 3 kurang 1. Maka diperoleh F3-nya berapa? 6 kurang 1, 5. Maka di sini adalah sama dengan F3 kan? Berarti F3-nya 5 gitu. Lalu kita tahu harus masukkan 2 ya. Jadi X sama dengan 2 harus masukkan. Maka jadi F2. Maka ini jadi masukkan 2. 2 kurang 2, 0. Jadi 0. Ditambah dengan, ini X 2. Berarti 2P dong ya. Plus Q. Ini harus sama dengan F2. Gimana cara cari F2? Dari 2 ini, mana yang masukkan 2? Hasilnya 0 ya. Nah, ini ya. Oke, maka kita masukkan 2 ke sini, F2. Maka ini jadi 0. Maka jadi apa? 4 kali 2 kurang 4. Maka berarti diperoleh F2-nya berapa? 8 kurang 4. Hasilnya 4 ya. Oke. Maka ini hasilnya 4. Tinggal kita kurangin. Maka dapat P sama dengan 1. Tinggal masukkan ke salah satunya. Misalnya 2P ditambah Q gitu ya. Oke, P-nya 1 ya. Berarti jadi 2 dong. Berarti Q-nya berapa? Q-nya 2. Berarti sisanya kan tadi adalah apa? PX tambah Q ya. Oke, jadi P-nya berapa? 1. Berarti X dong. Tambah Q. 2 ya. Oke, jadi sisanya adalah X plus 2. Oke, kita lihat soal berikutnya. Oke, kita akan lihat soal nomor 3 ini.
Jadi suku banyak fx sekian ini bla 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 ini dibagi oleh x kuadrat tambah x kurang 2. Sisanya adalah 2x tambah 9. Tentukan nilai P dan Q. Oke, kalau kita tulis dalam bentuk persamaan dasar pembagian, maka berarti fx itu adalah apa? Dibagi oleh x kuadrat tambah x kurang 2. Hasilnya kita tidak tahu. Oke, misalnya hx. Sisanya adalah apa? 2x ditambah 9, begitu ya. Oke, sekali lagi supaya hx-nya hilang, maka di depan hx ini bikin 0. Berarti kita faktorkan dong ya. Oke, ini kalau difaktorkan maka menjadi apa nih? X ditambah 2, X dikurangi 1. Betul ya? Oke, hx ditambah 2x plus 9. Berarti kita harus masukkan negatif 2 sama 1 dong ya. Oke, jadi kalau kita masukkan apa? Negatif 2, maka ini akan menjadi 0. Maka ini jadi negatif 2. Jadi apa? 2 kali negatif 2 ditambah 9. Kalau dihitung jadi negatif 4 ditambah 9. Hasilnya 5 ya. Tapi kalau kita masukkan 1, maka ini jadi 0. Terus 2 kali 1 tambah 9 ya. Ini 2 kali 1 tambah 9. Maka hasilnya jadi 2 tambah 9. Hasilnya 11 ya. Masalahnya adalah F negatif 2 dan F1 ini gimana carinya? Ya tinggal masukkan ke sini ya. Oke. Tapi kita bisa pula menggunakan Horner ya untuk ini. Tapi kalau mau masukkan juga boleh sih. Nah gitu ya. Nah jadi mau yang mana? Mungkin kita Horner saja ya. Oke, jadi kalau kita Horner dengan negatif 2, oke, ini X pangkat 5, X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Nah gitu ya. Oke. Terus kita apa? Jumlahkan ya. Oke, 1 negatif 2, 1 negatif 2, P kurang 2 kali negatif 2, negatif 2, P plus 4 dijumlahkan negatif 2, P plus 2 dikali negatif 2, jadi 4P kurang 4, jumlahkan jadi 4P tambah 3Q, ini dijumlahkan kurang 3. Ini kalau dikali negatif 2 jadi negatif 8P kurang 6Q plus 6. Ini kalau dijumlahkan jadi negatif 8P kurang 6Q tambah 9. Oke gitu ya. Oke, artinya apa? Artinya F negatif 2 itu sama ini ya. Jadi ini adalah F negatif 2 begitu. Nah, maka dari sini maka kita peroleh F negatif 2 kan sama dengan 5 ya. Berarti F negatif 2 ini kan adalah negatif 8P dikurang 6Q ditambah 9 gitu ya. Masih ada sama dengan 5. Maka ini pindah ruas, maka diperoleh negatif 8P dikurang 6Q sama dengan negatif 4. Oke, bagi negatif 2 maka diperoleh 4P ditambah 3Q sama dengan apa? 2 ya. Oke, kita bagi sama negatif 2 gitu ya. Betul ya? Oke. Maka ini kita sebut misalnya persamaan pertama begitu ya. Oke, kita kita corner lagi. Jadi kali ini menggunakan apa? 1 ya. Kita mau cari F1. Jadi kita honor 1 gitu ya. Ini sama ya, 1 3 P negatif 2 3Q tambah 1 lalu 3 gitu ya. Oke. Oke, tambah ya. Oke, honor ya. 1 1 4 4 P plus 4 P plus 4 P plus 2, P plus 2, P plus 3Q plus 3,
P plus 3Q plus 3, P ditambah 3Q plus 6. Oke, ini terakhir ini adalah F1 ya. Oke. Maka dari sini kita peroleh apa nih? Jadi F1 ini kan kita taunya adalah 11 ya. Tapi F1 ini kan adalah P ditambah 3Q ditambah 6 ya. Pindah ruas, berarti P ditambah 3Q sama dengan apa? 5. Oke, ini adalah misalnya persamaan kedua nih. Oke, maka kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2, eliminasi 3Q ya, sama ya, pas 3Q ya. Oke, jadi 4P ditambah 3Q hasilnya 2, persamaan pertama ya. Lalu P ditambah 3Q hasilnya 5. Oke, berarti tinggal kita kurangin, maka dapat 3P sama, ini habis ya, sama dengan negatif 3, berarti P-nya adalah negatif 1. Masukkan ke salah satu dari ini, mungkin P ditambah 3Q sama dengan 5. Oke, P-nya negatif 1. Oke, pindah ruas, jadi 3Q sama dengan 6 ya, bagi 3, Q-nya adalah 2. Oke, jadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaan nilai P dan Q. Oke, selesai. Oke, jadi apa? P sama dengan min 1 dan Q-nya adalah sama dengan 2. Selesai, kan ditanya P dan Q ya. Oke, coba kita lihat soal berikutnya lagi. Oke, kita sekarang lihat nomor 4. Jadi suku banyak berderajat 3 jika dibagi oleh X kuadrat tambah 2X kurang 3, sisanya 3X kurang 4. Dan jika dibagi oleh X kuadrat kurang X kurang 2, sisanya adalah 2X plus 3. Jadi yang ditanya itu suku banyak yang berderajat 3 tersebut, begitu ya. Oke, coba kita tuliskan dalam persamaan dasar pembagian. Jadi kita jawab ya. Oke, jawab. Oke, suku banyaknya apaan nih? Tak ada ya. Jadi kita misalkan dulu ya. Jadi misal suku banyak yang berderajat 3 tersebut adalah, mau kasih nama apa ya, biasakan fx ya. Oke, jadi fx saja. Oke, maka berarti kalau kita tulis persamaan dasar pembagian, maka kita peroleh apa nih? Fx ini sama dengan apa? X kuadrat ditambah 2X kurang 3 dikali HX ditambah dengan sisanya ya, apa? 3X kurang 4. Oke, kalau kita faktorkan ini, maka ini akan menghasilkan apa? X plus 3 X kurang 1, betul ya? HX ditambah 3X kurang 4. Berarti kalau kita masukkan X-nya adalah negatif 3, maka diperoleh F negatif 3 itu adalah ini 0 ya. Ups. Maka jadi 3 kali negatif 3 dikurang 4. Hasilnya negatif 9 kurang 4, negatif 13. Oke. Kalau X-nya adalah 1, maka berarti jadi F1 itu ya. Maka ini 1 kurang 1, 0 ya. Maka ini jadi hilang semua karena kali 0. Maka X-nya kan 1 kan. Maka jadi 3 kali 1 dikurangi 4. Maka jadi 3 kurang 4. Hasilnya negatif 1, begitu ya. Oke, artinya kita sudah mempunyai F negatif 3-nya itu negatif 13. Serta F1-nya itu adalah negatif 1, begitu ya. Oke, lalu kemudian apa lagi nih? Kita dibagi oleh X kuadrat kurang X kurang 2, sisanya sekian. Oke, jadi kita punya Fx ini kalau dibagi oleh apa? X kuadrat kurang X kurang 2. Ini hasilnya apa nih? Oke, karena Fx ini adalah derajat 3, maka di sini derajat 2, maka harusnya dikali dengan derajat 1 supaya hasil perkalian nanti jadi derajat 3. Yang derajat 1 ini kan adalah sekian X tambah sekian ya. Jadi misalnya ini Px ditambah Q gitu ya. Oke. Lalu ditambah dengan sisanya. Sisanya apa? 2X tambah 3 begitu ya. Oke, jadi kalau kita masukkan X-nya adalah negatif 3, maka kita peroleh F negatif 3 ini ya. Oke, ini kalau kita hitung jadi berapa nih?
Oke, jadi negatif 3 kuadrat 9 ya. Masukkan min jadi tambah dong. Gitu ya. Oke, ini jadi negatif 3 P. Oke, ini jadi negatif 3 ya. Maka jadi negatif 6 tambah 3 gitu ya. Oke, tapi F negatif 3 itu berapa? Negatif 13. Oke, ini kalau dihitung maka jadi 10 ya. Oke. Begini ya. Ini negatif 6 tambah 3, negatif 3 ya. Kurang 3. Negatif 3 pindah ke sana, maka dapat negatif 10. Oke. Kalau kita bagi 10 semua, maka diperoleh negatif 1 adalah negatif 3P ditambah Q. Oke, ini adalah persamaan pertama gitu ya. Oke, apa yang terjadi kalau kita masukkan X-nya 1 ya ke sini ya. Oke, jadi kalau ini mungkin kita pindahin saja ya biar nyatu gitu ya. Oke, pindahin ke sini aja deh. Nah, gitu. Oke. Nah, lalu ini kita di sebelahnya saja. Nah. Oke, jadi ini jangan sampai atas. Nah, gitu ya. Oke, jadi sekarang kalau kita masukkan X-nya 1 gitu ya ke sini, maka dapatnya apa nih? 1 kuadrat 1 ya, kurang 1 kurang 2, lalu kali dengan X-nya 1 kali P ya. Oke. Lalu ini 1 ya, jadi tambah 2 kali 1 plus 3 ya. Nah, gitu ya. Oke, F1 tadi berapa? F1 tadi adalah negatif 1. Oke, jadi ini negatif 1. Ini negatif 2 dikali P plus Q. Lalu di sini masih ada 2 tambah 3 5. 5 pindah ke sana, negatif 5 kurang 1 negatif 6 gitu ya. Gitu ya. Oke. Bagi negatif 2, maka ini jadi P plus Q. Lalu kalau ini bagi negatif 2, dapatnya 3. Oke, ini adalah persamaan kedua gitu ya. Jadi kita mau cari P dan Q. Maka kita tinggal eliminasi dari persamaan 1 dan 2, eliminasi Q aja ya. Oke, persamaan 1 adalah negatif 3P ditambah Q sama dengan negatif 1. Persamaan kedua adalah P ditambah Q. Hasilnya adalah 3 gitu ya. Oke, kita kurangin supaya Q-nya hilang. Ini kurang dapat negatif 4B. Ini kurang dapatnya negatif 4. Berarti P-nya 1 dong. Lalu tinggal masukkan ke P ditambah Q sama dengan 3. Tapi P-nya 1. Oke, maka pindah ruas diperoleh Q-nya adalah 2. Oke. Nah, sekarang masalahnya adalah yang ditanya apa ya? Yang ditanya adalah suku banyak tersebut adalah mana suku banyaknya. Oke, jadi suku banyaknya sangat jelas itu ada di sini. Oke, ini adalah suku banyak yang ditanyakan. Tapi kita harus tahu P dan Q-nya. Oke, jadi suku banyaknya apa? Fx sama dengan X kuadrat dikurang X kurang 2 dikali Px. Tulis dulu lah ya. Tambah Q ditambah 2X plus 3. Oke, kita masukkan P dan Q-nya. Oke, P-nya 1, jadi X, Q-nya 2, jadi X plus 2, gitu ya. Jadi ini tinggal kita jabarkan saja ya. Oke, ini semua kali X, maka jadi X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 2X. Ini semua kali 2, maka jadi plus 2X kuadrat min 2X min 4. Oke, masih ditambah dengan 2X plus 3 ya. Oke, maka kalau disusun dengan pangkat terbesar maka jadi X pangkat 3. Yang pangkat 2 ini min 1 sama 2. Oke, jadi 1 ya. Lalu kurang 2X jadi min 4X. Ditambah 2X jadi min 2X. Oke, min 2X. Lalu yang konstanta min 4 tambah 3 min 1 ya. Nah, oke, jadi kita peroleh jadi suku banyak berderajat.
3 tersebut adalah apa? X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurang 2X kurang 1. Oke, jadi saya pikir untuk pertemuan kali ini sekian sampai di sini. Terima kasih.